Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat sekali. Yang terakhir, biar kedengeran. Apa kabar teman-teman? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, kita cek dulu ya. Fani, izin sudah masuk Bu. Laila hadir, Risma hadir, Serta hadir, Anwar, Ibu, Hilman, di luar kota, Latif, OTW, katanya terlambat nanti. Oh, nggak apa-apa, karena kan masih ya, pertama ya ini. Iya, nggak apa-apa. Nah, kita berdoa dulu ya teman-teman. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Ya. Baik, karena ini mesti pertama ya. Jadi Ibu perkenalan dulu, perkenalkan nama Ibu Sandrina yang insya Allah akan jadi guru fikih kalian selama di kelas 7 ini. Halo Bu Sandrina. Senang sekali ya bisa ketemu sama kalian. Kalian itu anak hebatnya. Ya, udah naik tingkat ya sekarang. Yang dulunya SD, masih SD, sekarang udah naik tingkat ke kelas 7 MTS. Nah, mungkin dari teman-teman kalian ada yang belum tahu fikih itu apa. Jadi fikih itu adalah salah satu pelajaran yang sangat penting kita pelajari. Kenapa? Karena fikih itu yang mengajarkan kita mana yang baik dan mana yang buruk. Lalu fikih juga yang mengajarkan kita mana yang diperbolehkan dan mana yang tidak diperbolehkan. Dan fikih juga yang mengatur perbuatan kita sehari-harinya, bukan dalam ibadah saja teman-teman, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, jadi fikih ini tidak hanya untuk dihafalkan, tetapi untuk dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, yang akan kita pelajari pada pertemuan hari ini yaitu macam-macam hukum fikih. Nah, jadi setiap perbuatan kita sehari-hari itu ada hukumnya teman-teman, ada hukumnya. Jadi Islam itu luar biasa lengkap ya, luar biasa lengkap karena setiap perbuatan kita itu tidak lepas dari panduannya. Nah, macam-macam hukum Islam itu ada 5 macam. Tapi sebelum kita masuk ke macam-macamnya, kita harus tahu dulu nih hukum Islam itu apa sih. Jadi hukum Islam itu adalah aturan-aturan yang bersumber dari Al-Quran dan Hadis yang mengatur perilaku manusia sehari-hari. Tujuannya supaya untuk umat Islam itu hidup sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, gitu ya. Jadi hukum Islam itu ada bukan untuk membebani kita, tapi malah justru untuk membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, agar kita tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Terus kita tahu mana yang boleh dilakukan dan mana yang nggak boleh dilakukan. Terus kita juga bisa tahu, oh ini yang kalau kita lakuin itu bisa dapat pahala. Oh ini yang ketika kita lakuin itu bisa mendapatkan dosa, gitu ya. Oke. Coba kalau misal hidup itu tanpa aturan. Atau coba kalian bayangin kalau hidup itu di dunia itu tidak ada yang namanya lampu lalu lintas, gimana itu? Gimana kan? Pasti akan kacau kan? Tabrakan, banyak yang kecelakaan, banyak yang jalan seenaknya, banyak yang
ini kan celaka jadinya kalau nggak ada lampu lalu lintas itu. Sama dengan hidup, jadi kita hidup itu butuh aturan gitu ya. Nah, sebelum itu ibu mau tanya, di sini siapa yang sebelum berangkat sekolah membantu kedua orang tuanya terlebih dahulu? Siapa? Saya. Berbakti dulu. Masya Allah. Saya banget. Atau siapa di sini yang sebelum berangkat sekolah, ya Allah tidur, bangun, nggak mandi ya? Ya Allah, jangan tidur ya. Siapa di sini yang sebelum berangkat sekolah sempat membaca Al-Quran terlebih dahulu? Siapa? Saya. Bagus, tinggal lagi ya. Banyak-banyak sini menurut ayah. Nah, hal kecil seperti itu teman-teman. Hal kecil seperti itu sebenarnya kalian itu udah melakukan satu hal yang termasuk dalam hukum Islam. Jadi membantu orang tua sama mengaji tadi itu kalian udah melakukan hukum Islam. Nah, hukum Islam apa saja kita masuk ke macam-macamnya. Nah, macam-macam hukum Islam itu ada 5 teman-teman, ada 5 macam. Nah, coba Rata dibaca dan nggak ngantuk. Wajib, sunnah. Ini suaranya. Wajib, sunnah, haram, makruh dan juga bukan itu. Oke, mau cuci muka dulu nggak? Nggak, Bu. Nah. Jadi teman-teman, macam-macam hukum Islam itu ada 5 ya. Yang pertama wajib. Wajib ialah suatu perkara yang apabila kita lakukan itu mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan itu mendapatkan dosa. Seperti tadi membantu orang tua itu kewajiban kita ya sebagai anak. Terus apalagi sholat, puasa, nah itu juga wajib. Nah siapa di sini yang sholatnya masih bolong-bolong? Hebat, astagfirullah, nggak boleh ya, nggak boleh kayak gitu. Sholat itu wajib. Orang hanya bisa melihat kafir kita itu. Dibenerin lagi ya sholatnya, jangan bolong-bolong. Soalnya sholat itu wajib. Lalu sunnah itu yaitu suatu perkara yang apabila kita lakukan itu mendapatkan pahala dan apabila kita tinggalkan itu tidak berdosa atau tidak mendapatkan apa-apa. Nah, seperti contohnya sholat duha, terus membaca Al-Quran kayak tadi itu teman-teman lakukan, terus apa lagi? Sedekah. Nah, di sini siapa yang tadi sebelum masuk sholat sempat senyum ke temannya? Saya. Berarti kalian sudah bersedekah. Berarti kalian sudah sedekah, itu udah masuk ke sunnah. Nah, yang ketiga yaitu haram. Dan haram yaitu suatu perkara yang apabila kita lakukan itu mendapatkan dosa dan apabila kita tinggalkan itu mendapatkan pahala. Seperti contohnya mencuri, berbohong, apalagi yang haram. Pacaran. Kamu senang punya pacaran? Ibu aja ya. Umur segini nggak punya. Kamu kan masih kecil. Iya, percaya. Ini ada diputusin ya pacarnya. Jangan ada yang pacaran. Nggak boleh. Terus yang keempat yaitu makruh. Makruh yaitu satu perkara yang apabila kita lakukan itu tidak berdosa dan apabila kita tinggalkan itu mendapatkan pahala. Seperti contohnya makan berdiri atau menahan hadas, menahan buang air ketika kita sholat. Nah, makruh ini bukan dosa teman-teman, tetapi sebaiknya kita tinggalkan. Lalu yang terakhir yaitu mubah. Mubah yaitu satu perkara yang apabila kita lakukan itu tidak mendapatkan apa-apa atau tidak mendapatkan pahala dan juga tidak mendapatkan dosa. Dan apabila kita tinggalkan juga tidak mendapatkan apa-apa. Contohnya belajar, makan, minum,
Pokoknya yang kita lakukan setiap hari itu, kegiatan sehari-hari itu hukumnya mengubah. Gitu ya, ngerti ya sekarang? Ngerti ya semua? Udah ngerti belum? Dah. Nah, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai di sini ada yang mau ditanyain? Tidak. Ya. Nah, sebagai kesimpulan teman-teman, jadi kita itu sebagai umat muslim itu diajarkan untuk selalu berbuat baik. Jadi teman-teman sekalian usahakan terus melakukan hal yang sunnah dan wajib dan meninggalkan yang makruh dan haram. Tadi yang pacaran itu saya? Ya, boleh. Siap. Nah, itu saja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup ya dengan berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulan. Ini maaf ya, aku tadi lupa mulai. Pertama lupa mulai telat 2 menit, kira-kira 2 menit. Terus aku, oh ya, berarti ini kalau telat 2 menit, aku bilang menit kelima. Nah, berarti kalau aku pencet, pasti nggak ada jawab. Semoga apa ya, nak? Ya, gimana nih? Ini siapa dulu? Siapa dulu? Aku dulu lah. Panas Bu, lapar Bu. Pemasaran tadi ini bagus ya. Maksudnya kayak itu penting banget sih. Hafal dan juga nggak yang gagu gitu. Itu benar-benar. Maksudnya gesturnya udah gugupnya itu udah bagus. Terus ini aja. Waktu masuk ke kelas tadi lupa baca assalamualaikum. Salam. Buka salam. Iya, salam dulu. Terus waktu absen kan ada yang masuk sebenarnya nggak apa-apa sih. Anak-anak tuh SMP pasti nggak tahu ya alasan buat yang nggak masuk tuh apa. Ya, ada yang tahu atau enggak gitu, kenapa nggak masuk. Ya maybe yang lain ya nggak tahu kalau dia di rumahnya, tapi kalau bisa mungkin ditanya aja. Oh ini nggak masuk kenapa ya? Ada yang tahu nggak tahu. Kalau misalnya jawaban dari anak-anak MTS-nya diem, misalnya kayak ya diem aja gitu ya, berarti nggak usah dilanjutin pertanyaan orang yang nggak hadir di absen kan pasti nggak cuma 1-2 orang yang hadir pasti depan ya nggak banyak sih, nggak cuma 1 maksudnya. Terus ini feedback ke anak didik udah mulai bagus banget sih. Iya, kita kan ditanyain ya, itu lebih better gitu, penjelasan dulu baru ditanyakan biar anak tuh nggak yang gugup apa, dan pertanyaan dulu disampaikan. Terus misal ada yang jawab nanti tunjuk ini kalau negur anak sih kalau bisa disesuaikan ya sifatnya. Ya, itu udah better banget kalau misal anak yang kayak Hesa ini anaknya aktif di SMP yang dimana dia tuh kayak ada yang banyol ya, mungkin ada anak yang banyol, ada yang anak yang dibilang antara dia tuh dia nggak hati dikatain gitu loh, dia nggak bisa itu kita kan bisa lihat karakteristiknya pribadi anak itu. Nah, kamu bisa ngobrolnya kayak gitu ke anak yang kayak gitu, tapi beda lagi sama anak yang pendiam atau anak yang ya jarang ngomong gitu. Mending kalau dia tidur ditepuk aja, jangan keras aja kayak mau ke kamar mandi. Kalau mau kamar mandi, masuk juga boleh, kayak gitu. Yang sesuai sifatnya aja. Kayak kamu ntar ngadepin anak yang beda karakteristiknya gimana. Terus kalau ngomongin soal aku ya, ini ada aku yang tadi tuh, gitu kan. Itu better diingetin aja. Tapi kalau diingetin kayak gitu. Apa diingetin? Misalnya kayak
Tapi kalau dia cuma buat banyolan, itu oke. Ya sesuai semangat. Dan itu aja sih dari aku. Kalau dari aku sendiri sih udah bagus cara penyampaian interaksi antara murid dan guru. Kekurangannya ya itu tadi salam sama yang tadi ini si murid kan ini kita sebagai guru kita harus mengetahui si murid ini dalam situasi pembulian atau situasi yang kayak bercanda doang gitu kan kita kan sebagai guru kita harus mengetahui latar belakangnya bagaimana atau mungkin kita bicara secara empat mata saja ini dibully atau cuma bercanda doang itu aja sih. Saya merasa terbully. Saya merasa terbully bu. Yang terasa yang biar masuk ke itu. Oke. Itu biar masuk ke kita biar kayak izin nambahan ya. Mungkin kalau kata si rombongan Laila sama si Risma udah cukup dari pemateri. Berarti kan sekarang kamu udah ada tambahan, udah ada peningkatan. Berarti lebih fokus ke anak didik. Kan kalau untuk materi kan udah bagus untuk menguasai, berarti udah fokus mulai ke anak didik. Gimana cara tadi mengetahui sifat atau karakter dari anak peserta didik itu sendiri. Ya mungkin cuma itu aja. Ya, terima kasih. Satu lagi Pak. Nanti ya.